13 tahun bukan waktu yang singkat teman-teman, tetapi hari ini Xiaomi secara mengejutkan memutuskan untuk mematikan MIUI yang udah menjadi custom ROM smartphone Xiaomi selama 13 tahun terakhir dan digantikan dengan custom OS baru yang bernama Xiaomi HyperOS. Nah, apa itu Xiaomi HyperOS? Jadi CEO Xiaomi ya, Lei Jun, itu menyatakan kalau Xiaomi HyperOS ini adalah OS baru Xiaomi yang basisnya itu kombinasi dari Android dan sistem baru buatan Xiaomi sendiri yang mereka sebut sebagai Xiaomi Vela. Nah, mungkin ini bakal jadi kayak Harmony OS ya di Huawei yang lebih dari sekedar custom skin Android, tetapi memang dalam tanda kutip merupakan sebuah platform OS yang dikembangkan oleh Xiaomi sendiri. Nah, Lei Jun ini juga menyatakan kalau HyperOS ini secara basis arsitekturnya itu sudah berubah total. Meskipun untuk visinya masih tetap sama ya, yaitu tetap fokus experience yang human centered dan se-user friendly mungkin. Dan HyperOS ini nggak cuma sekedar jadi OS smartphone Xiaomi, tetapi juga bakal jadi OS dari berbagai perangkat Xiaomi lainnya termasuk IoT juga. Jadi dikatakan oleh Lei Jun kalau HyperOS itu akan jadi basis platform yang menghubungkan miliaran perangkat Xiaomi yang menyatukan semua perangkat serta aplikasi di ekosistem Xiaomi. Memang harus diakui ya, produk Xiaomi ini sangat luas, mulai dari smartphone, smart TV, smartwatch, smart band, dan puluhan kategori smart IoT lainnya. Tetapi satu yang pasti yang sudah dikonfirmasi juga ya oleh CEO Xiaomi sendiri, Xiaomi HyperOS ini bakal mulai debut pertama kalinya di Xiaomi 14 series. Ini bakal jadi OS bawaan di HP tersebut teman-teman. Awalnya mungkin bakal dimulai di region China terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya bisa jadi bakal dibawa ke international market juga. Karena waktu ditanya tentang international market, Lei Jun tuh sementara hanya ngejawab singkat, stay tune. Nah, pertanyaannya, kenapa MIUI harus dimatikan dan digantikan oleh Xiaomi HyperOS? Nah, secara resmi sih belum ada penjelasan yang lebih lengkap dan lebih rinci ya dari pihak Xiaomi, kecuali menjelaskan kalau ini upaya untuk menyatukan semua perangkat dan aplikasi dalam satu ekosistem platform yang sama. Tetapi nggak berlebihan juga ya kalau kita menduga atau mengira-ngira ya ini sebagai upaya dari Xiaomi ya supaya lebih siap dan lebih independen dengan memiliki platformnya sendiri. Kita tahu ya apa yang terjadi dengan Huawei ketika masih pakai MIUI. Jadi tiba-tiba dilarang menyertakan Google Services. Mereka sempat butuh waktu juga sampai akhirnya muncul Harmony OS yang semakin kesini terlihat semakin matang ya. Dan mungkin bukan hal yang mustahil ya, ini juga jadi upaya dari Xiaomi supaya nggak sepenuhnya terlalu bergantung ke Google atau ke ekosistem dari teknologi barat. Meskipun Xiaomi sendiri sebenarnya nggak ada masalah ya dan tetap bisa menyertakan Google Services di semua lini produknya. Nah, setelah pengumuman ini mulai bermunculan tuh beberapa bocoran tentang HyperOS ini. Entah valid entah enggak, tetapi muncul video yang memamerkan galeri HyperOS yang sekarang itu punya fitur AI ya, kayak di iOS atau di One UI yang udah ada lebih dulu, di mana dia bisa memisahkan objek dan background secara otomatis untuk di-copy atau diganti backgroundnya secara instan. Ada juga kabar yang menyatakan kalau HyperOS bakal punya app icon baru, kustomisasi lock screen baru, tampilan aplikasi cuaca yang baru, serta berbagai aplikasi bawaan lah yang baru, intinya mulai dari kalender, galeri, dan yang lainnya. Jadi ya sangat menarik teman-teman untuk kita tunggu ya seperti apa Xiaomi HyperOS ini nantinya, dan apakah memang bakal jadi peningkatan yang signifikan ya dibandingkan MIUI yang udah malang melintang selama 13 tahun terakhir. Rasa penasaran kita ini nggak akan terlalu lama, karena Xiaomi 14 series ini akan dirilis dalam beberapa minggu ini ya. Bahkan mungkin di akhir bulan ini udah dirilis ya di China. Teman-teman bisa tulis saja pendapat teman-teman tentang HyperOS di kolom komentar. Setuju atau enggak dengan keputusan Xiaomi ini, dan apa harapan teman-teman terhadap Xiaomi HyperOS ini. Nah, itu dulu berita besar yang terpaksa gue bikin dengan cukup singkat ya, karena ini merupakan berita yang sangat heboh sebenarnya untuk produk yang cukup populer di Indonesia, yaitu Xiaomi. Dan gue Febian dari Kepo Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.